Sebelum kita nanti ada games ya, ada main-main gitu ya. Dan kemerdekaan nggak seru rasanya kalau kita nggak ada bingar-bingarnya, nggak ada game-gamesnya. Tapi terlebih daripada itu, sebelum itu kita mulai semuanya dengan firman gitu ya. Kita sama-sama mulai dari kita seperti biasanya. Saya nggak berlama-lama. Tema besar kita di minggu bulan ini adalah tentang freedom. Dan hari ini di minggu ini itu kita bicara tentang kesatuan. Dimana kalau kita bicara tentang kemerdekaan itu juga pasti membawa persatuan. Bangsa kita bisa merdeka karena ada persatuan. Dan kalau sudah merdeka, pasti harusnya sudah bersatu. Kalau kita nggak bersatu, nah ada sesuatu yang salah. Sama, kita bicara tentang kekristenan. Kalau kita sudah bicara bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh kematian Yesus Kristus, kemudian artinya kita sudah disatukan jadi satu, menjadi satu tubuh Kristus. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-13 sampai ke-14 dikatakan bahwa tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Yang membuat dekat apa? Bukan usahanya kita, bukan karena kita ini sama, enggak, tapi apa? Karena darah Kristus. Satu-satunya yang membuat kita ini satu paket, satu korporat yang sama, itu adalah darah Kristus. Kemudian dikatakan apa? Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kalau ada pihak yang berseberangan, dulu gua, sekarang kalau kita satu tubuh Kristus, kita apa? Dirubuhkan tembok pemisah itu, yaitu persekutuan telah dirubuhkan. Tembok-tembok yang mungkin selama ini dulu waktu kita mungkin belum percaya sama Yesus Kristus, itu dulu mungkin ada tembok-temboknya. Sekarang karena kita percaya dalam satu tubuh Kristus, tembok-tembok sudah dirubuhkan. Tembok-tembok pemisah. Tembok-tembok itu bicara banyak apa sih? Banyak tembok-tembok. Mungkin yang bekerja ego, aduh ini kerjaan gua, ini kerjaan lu. Atau di rumah tangga, ini urusan suami, istri nggak perlu tahu. Ini urusan istri. Atau ini terlebih lagi, ini urusan orang dewasa, anak-anak nggak perlu tahu. Ini contoh ditambah. Atau tembok keegoan. Kita merasa bahwa aduh aku yang paling benar. Tembok iri mungkin. Atau mungkin ada tembok-tembok yang mungkin kita merasa bahwa hal-hal yang membatasi hidup kita. Komunikasi kita sama sesama kita, tetangga kita merasa bahwa tetanggaku nih gini, kita mulai iri, mulai dengki. Waktu kita iri dengki sama orang-orang sekitar kita, termasuk pasangan kita, termasuk orang tua kita lagi bangun tembok ya, makin tembok. Makin banyak temboknya, bisa nggak berkomunikasi? Bisa nggak kita bersatu? Nggak bisa. Kita harus mulai menemukan temboknya. Nah harusnya firman Tuhan tadi bicara ini. Kalau ada darah Kristus itu mempersatukan kita loh. Nggak peduli statusnya kita, mungkin kita hanya teman yang ketemu 1 minggu sekali, atau mungkin kita tuh sudah menikah tiap hari ketemu. Apapun kondisinya hubungan kita ini sudah dipersatukan. Jadi nggak mungkin ada tembok-tembok lagi. Nah kalau bicara tentang tembok, satu tembok yang terkenal di Alkitab itu adalah tembok Yeriko. Ya, ini kisahnya anak kecil pasti tahu tembok Yeriko. Tembok yang harus dirubuhkan, tembok yang harus dihancurkan. Kisahnya di Yosua 6 ayat 1 sampai 20. Panjang ya, nggak perlu dibaca. Singkat ceritanya boleh diingat-ingat nanti di rumah cara bacanya macam-macam. Intinya bangsa Israel itu mau masuk Yeriko, mau mengalahkan Yeriko, tapi temboknya tebal. Bahkan di ayat yang pertama dikatakan apa? Tembok itu apa? Tertutup. Temboknya itu apa? Dalam waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena tidak ada orang yang bisa keluar dan masuk. Yeriko temboknya tebal, besar, dan dikatakan apa? Ditutup pintunya. Nggak bisa orang keluar masuk. Semuanya tertutup. Tidak ada tempat. Mungkin hari-hari ini kita sama tetangga kita merasa bahwa nggak cocok aku sama tetanggaku, musuh. Temboknya tebal, nggak mungkin ada masuk. Atau hubungan kita di keluarga sama orang tua kita, sama mertua kita, mungkin kita merasa bahwa nggak cocok ini sama mertuaku. Temboknya mulai terlalu tebal. Nah, firman Tuhan hari ini bicara tentang apa sih? Dalam Kristus
Kristus itu mempersatukan kita. Tembok-tembok kayak Yeriko ini yang perlu kita hancurkan. Dan kita mau belajar apa sih yang dilakukan sama bangsa Israel. Yang pertama teman-teman, bangsa Israel itu waktu mereka mau kalahkan tembok Yeriko, selalu diawali dengan kata-kata apa? Berfirmanlah Tuhan. Di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah aku akan serahkan mulai bla 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 gitu ya. Intinya Tuhan, semuanya itu selalu diawali dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita punya tembok yang besar sama teman kita, atau tembok pekerjaan kita terlalu ruwet, tembok ini banyak macam halnya. Tembok ini bisa diilustrasikan dengan berbagai macam. Kita merasa bahwa temboknya ini terlalu susah. Mulailah dengan doa. Mulailah dengan Tuhan terlebih dahulu. Jangan mulai dulu dengan catatan-catatan kepandaiannya kita. Jangan tanya-tanya dulu dengan orang-orang sekitar kita. Mulai dengan Tuhan dulu. Karena apa? Ada Tuhan loh yang bersama dengan kita. Di firman Tuhan dikatakan apa? Ketahuilah aku, itu kata-katanya Tuhan di ayat yang kedua ya. Aku akan serahkan Yeriko, rajanya beserta apa? Pahlawan-pahlawannya. Klaimnya Tuhan itu sudah ngomong kayak gitu. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, tembok mana sih yang gak dihancurin? Jadi kalau kita merasa bahwa tetangga kita, hubungan suami istri kita, mungkin hubungan orang tua kita, pekerjaan kita atasan sama bawahan, banyak tembok-temboknya. Yuk mulai dulu apa? Datang ke Tuhan. Jangan cari caranya dulu, ditelusuri dulu, cari temboknya di mana, temboknya kiri kanannya. Enggak, mulai dulu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, instruksinya Tuhan tentang tembok Yeriko ini menarik teman-teman. Karena apa? 6 hari mereka harus keliling kota 1 kali. Kemudian hari yang ke-7, 7 kali kelilingnya. Dan selama berkeliling, mereka itu disuruh bahwa ada prajurit, ada imam. Ya, ada prajurit sama imam. Imamnya meniup sangkakala, prajuritnya ikut jalan tapi nggak boleh ngomong. Teman-teman, bacanya gampang ya. Coba bayangin kita suruh keliling Sidoarjo, satu hari pertama itu kita keliling 1 kali. Tapi nggak boleh bersuara. Kelihatannya gampang tapi susah. Kemudian apa? Bawa sangkakalanya si imamnya dia harus tiup sangkakalanya. Selama berkeliling dia meniupi. Mungkin hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai ke-6 mungkin 1 kali gampang ya. Hari ke-7 suruh keliling 7 kali. Bayangkan 7 kali sambil tiup trompet dan gak boleh bersuara selama 7 kali keliling tadi. Susah. Tapi sulit bukan berarti alasan kita tidak taat. Kadang-kadang teman-teman saat kita dihadapan sama tembok-temboknya kita, sesuatu itu nampak seakan-akan mustahil. Bukan mustahil sih lebih tepatnya. Kadang-kadang sulit. Berapa banyak kita ketemu orang-orang yang sukar dalam hidup kita. Terus kita waktu dibilang, kamu nego dulu lah sama dia. Sama atasan kita. Coba kamu nego dulu lah sama supplier. Gimana gitu ya. Yang kita lakukan pertama apa? Susah. Susah bukan berarti kita nggak bisa taat loh. Orang-orang Israel melakukan semuanya ini susah. Harus keliling 6 kali gak boleh bersuara. Firman Tuhan itu ngomong apa? Tuhan langsung yang memerintahkan. Gak boleh ada suara. Imamnya harus tiup sangkakala, tapi yang lain gak boleh bersuara. Saya bisa bayangkan kalau ada pahlawan-pahlawannya mungkin yang menggerutu sambil jalan. Ngapain ini jalan? 6 kali lagi, 6 hari bisa lagi. Gak boleh bersuara, cuma keliling. Ngapain? Mungkin mereka menggerutu. Tapi apa? Mereka harus lakukan. Kadang-kadang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi untuk merobohkan tembok, kita pakai alasan. Gak usah dilakuin deh, ngapain. Tapi hari ini firman Tuhan ngomong apa sih? Orang Israel sulit, tapi mereka tetap taat loh. Mereka mau tahu lakukan. Karena apa? Mereka tahu temboknya ini harus dirubuhkan. Temboknya ini harus dihancurkan supaya mereka apa? Mereka bisa masuk, mengalahkan. Dan caranya ya harus keliling. Walaupun sulit teman-teman, bukan berarti kita tidak taat. Tetaplah taat teman-teman. Karena di sanalah ujiannya. Biasanya kalau mudah, yang gampang-gampang aja kita langsung lakuin. Kalau yang mudah kita langsung kerjakan. Tapi kalau itu susah, kita cari excuse. Nanti dulu lah kerjakannya. Ngapain saya harus rekonsiliasi?
dengan pasangan saya. Dia yang berbuat salah. Tunggu dia yang minta maaf baru saya ngomong. Ngapain sih kita harus baik-baik sama rekan kerja kita? Toh dia penjilat ngomongnya gini, jelek-jelekin saya di belakang. Ngapain harus ngomong kayak gitu? Susah. Hatinya ini berat gitu ya. Tapi firman Tuhan ngomong kita ini harus lakukan loh. Temboknya. Karena kita apa? Ini sulit. Tapi kita harus tetap taat. Karena apa? Karena Tuhan yang meminta. Jadi kalau kita merasa bahwa saya tahu harus melakukan rekonsiliasi terhadap tetangga saya. Sudah 1 tahun nggak pernah ngobrol sama tetangga. Nanti malam ada tirakatan mungkin ke komplek. Dateng salamin. Pak gimana kabarnya? Ngobrol sama kiri kanannya. Jalin hubungan yang baik gitu ya. Merobohkan tembok. Tembok-temboknya dirobohkan. Yang ketiga teman-teman. Yang ketiga. Komposisinya dari yang jalan tadi kan ada prajurit sama ada imam. Kalau saya jadi prajuritnya, saya bisa mikir kayak gini. Ngapain saya ikut? Toh nggak berperang, cuma niup sangkakala, saya suruh diem lagi. Ngapain saya jalan? Kadang-kadang dalam sebuah proses untuk merobohkan tembok, kita merasa bahwa biarin dia aja lah yang bergerak. Saya pemain cadangannya aja. Teman-teman, dalam prosesnya Yeriko, semua orang penting. Prajuritnya penting, cuma jalan loh di belakang ya. Imamnya juga penting. Mereka nggak perlu, si prajurit ini cuma tugasnya cuma jalan. Berperang pun tidak, tapi mereka harus jalan, bawa perlengkapan mereka mungkin ya. Mereka tetap jalan, susah, berat, iya. Kalau dipikir-pikir, yang ngapain? Suruh aja imamnya yang keliling sendiri 6 kali. Nanti pada waktu hari ke-7 habis roboh, baru prajuritnya masuk. Tapi enggak loh, semua orang penting. Untuk merobohkan tembok-temboknya Yeriko, nggak ada pemain cadangannya. Semua orang harus terlibat. Artinya apa sih teman-teman? Seringkali kita merasa bahwa rekonsiliasi, tembok yang mau dihancurkan, kita kadang-kadang nunggu orang lain. Nanti aja lah. Itu yang salah dia kok, ngapain kok saya harus ikut-ikut. Yang salah kan si kelompok yang sana. Yang salah kan pasangan kita, ngapain kok saya yang harus ngajuin. Kadang-kadang dalam rekonsiliasi, kalau menghancurkan tembok, semua orang harus terlibat. Nggak bisa tunggu-tunggu. Sama tetangga kiri kanan, masa nyapa duluan. Dia kan lebih muda, masa kita yang lebih tua datengin yang lebih muda. Nggak. Firman Tuhan ngomong apa sih? Ngancurin tembok Yeriko, semua orang harus terlibat. Harus proaktif jalannya. Sesuatu yang, kembali lagi, sesuatu yang kelihatannya susah. Tapi kalau kita tahu goalnya mau ke sana, kita mau hancurkan tembok di sana, kita harus jalankan. Kita harus coba. Jadi teman-teman, kalau kita tahu bahwa ada tembok-tembok di firman Tuhan tadi ngomong, kalau kita sebenarnya sudah dibebaskan loh, sudah dipersatukan loh dengan darah Kristus. Tapi kalau masih ada tembok-tembok yang memisahkan kita, yuk hari-hari ini kita mulai bongkar temboknya. Kita mulai kalahkan temboknya. Dan tembok-tembok itu nggak bisa cuma 1-2 orang yang ngerjakan. Ya kita harus bersama-sama. Secara korporat, misalnya di YC Pro. Kita merasa bahwa saya nggak kenal sama si dia menjengkelkan, dia melelahkan, itu capek ya ngomong sama dia, nggak ada habisnya gitu ya. Terus kita merasa bahwa ngapain gitu ya. Nggak bisa. Kalau kita mau bersatu, kita harus bareng-bareng. Ini PR-nya kita. Nggak bisa, ini PR-nya misalnya PR-nya Tena deh. Biar Tena yang ngerjain nggak bisa. Bersatu, kesatuan itu harus bareng-bareng. Si Doarjo ini ya, misalnya ini Pak Yonatan Tohar ini suka mengasih video-video ini, ya harus peduli. Biarinlah Pak Yonatan Tohar yang menyelesaikan semuanya. Nggak bisa, harus kita bersama. Kalau kita mau robohin tembok-tembok yang menghancurkan, memisah-misahkan kita, harus kita garap bareng-bareng. Di care sama. Mungkin kita ada ketidaksepahaman. Beda maksud, beda tujuan. Kalau kita mau hancurkan tembok-tembok pemisah tuh, nggak bisa cuma 1-2 orang. Semua harus bergerak bersama. Susah. Bukan berarti susah itu adalah alasan untuk kita tidak melakukannya. Semua orang harus terlibat. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama bangun persatuan kita bersama. Karena apa sih? Karena kita ini sudah ditebus. Kita ini satu tubuh Kristus. Jadi teorinya kita sudah tahu,
Tinggal bagaimana kita prakteknya nanti. Bagaimana kita mempraktekkan tadi. Mungkin kita sudah sering tahu, oh ya kita harus rukun, harus baik, satu tubuh Kristus, satu hati, sepakat. Tapi kadang-kadang di prakteknya mungkin kita punya begitu banyak halangan. Yuk bareng-bareng. Supaya apa? Tembok-tembok seperti tembok Yeriko tadi dihancurkan. Hubungan-hubungan yang selama ini terpisahkan karena tembok, semuanya diperbaiki. Gak ada lagi memisahkan. Lo, gua, ini golongan gue, ini golongan lo. Enggak usah kayak gitu. Enggak, kita sama. Kita satu tubuh Kristus. Tubuh Kristus bukan berarti harus sama, bentuknya sama, bentuk modelnya sama semua. Enggak. Mungkin ada beda-beda. Ya, mungkin dicocok-cocokologi itu kan dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Tapi bukan kebetulan gitu teman-teman bahwa enggak mungkin kita tuh satu gereja atau mungkin satu komunitas ini sama semua bentuknya. Beda-beda. Kalau beda-beda potensi terjadi benturan itu pasti ada. Tapi yuk bareng-bareng. Jangan sampai benturan-benturan itu malah menimbulkan tembok. Tapi biarlah benturan-benturan itu malah semakin apa? Menghancurkan tembok-tembok yang ada. Tembok-tembok gak bicara tembok-tembok secara fisik karakter aja. Tapi tembok-tembok yang mungkin menghalangi pertumbuhan iman kita. Itu harus dihancurkan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan hari ini.